Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita lanjut ke materi KD 3.6 yaitu mengenai komposisi fungsi dan inverse fungsi atau fungsi komposisi dan fungsi inverse. Nah, di sini materi-materi yang akan kita belajari ada dua, yaitu yang pertama mengenai operasi dan komposisi dari fungsi. Nanti ada operasi aljabar, kemudian kita akan belajar mengenai komposisi fungsi dan sifat-sifatnya. Kemudian nanti pada inverse fungsi, itu nanti kita akan belajar mengenai pengertian dari inverse fungsi itu sendiri, kemudian syaratnya, sifat-sifatnya, hasilnya, dan inverse komposisi fungsi. Jadi sebuah komposisi fungsi kita cari inverse-nya seperti itu. Nah, sekarang untuk yang pertama dulu kita akan belajar mengenai operasi aritmetika dari fungsi. Nah, yang pertama adalah operasi aljabar pada fungsi. Jadi di sini f dan g adalah fungsi, kemudian berlaku sifat-sifat. Yang pertama adalah penjumlahan fungsi. Jadi ada dua fungsi f dan g, fx dan gx. Kalau kita jumlah itu seperti ini ya. Kalau ada bentuk f ditambah gx itu artinya sama saja dengan fx ditambah gx. Jadi penjumlahan dari fungsi fx ditambah dengan fungsi gx. Kemudian pengurangan fungsi, jika ada f kurangi gx itu artinya sama aja dengan fx dikurangi gx. Demikian juga untuk perkalian, f kali gx berarti fx dikali gx. Kemudian f per gx berarti fx per gx, untuk gx-nya tidak sama dengan 0. Nah, sekarang bagaimana cara mencari domain fungsi dari sebuah operasi aljabar pada fungsi? Jadi nanti di sini diketahui df adalah domain dari fungsi f, kemudian dg itu merupakan domain dari fungsi g, maka domain hasil operasi aljabar fungsi tersebut sebagai berikut. Jadi kalau operasi fungsinya adalah penjumlahan dua fungsi f plus g, maka domainnya adalah domain fungsi f diiris dengan domain fungsi g, artinya irisan dari kedua domain tersebut. Nah, kalau pengurangan pun juga berlaku demikian. Jadi domain fungsi f irisan domain fungsi g. Perkalian demikian, kita cari irisan dari domain fungsi f dan domain fungsi g. Nah, sekarang kalau pembagian ini kita tambah dengan syarat khusus. Jadi di sini kita pakai irisan dari domain fungsi f dan domain fungsi g. Kemudian kita iris lagi dengan x sedemikian sehingga gx tidak sama dengan 0. Jadi nanti kita cari nilai x yang membuat gx-nya itu hasilnya sama dengan 0. Nah, nanti kita buat syaratnya. Syaratnya itu kita jadikan atau kita iriskan dengan domain fungsi f dan domain fungsi g. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini ada contoh soal yang pertama. Diketahui fungsi fx sebagai berikut dan gx sebagai berikut untuk x elemen real, maka tentukan fungsi-fungsi berikut. Jadi di sini ada 4 hal, kita selesaikan satu persatu. Untuk yang A, f plus gx tadi sudah saya sampaikan ya, artinya f plus gx itu adalah penjumlahan dari fungsi fx ditambah dengan fungsi gx. Nah, fungsi fx di situ sudah diketahui adalah x kuadrat plus 2x min 8, kemudian kita jumlah dengan fungsi gx, ada x plus 4. Nah, karena di sini operasinya penjumlahan, jadi kita langsung bisa membuka kurungnya saja. Jadi x kuadrat plus 2x min 8 ditambah x plus 4. Kita jumlahkan suku-suku yang sejenis. Jadi di sini x kuadrat, ini 2x tambah x itu adalah 3x, min 8 ditambah 4 itu min 4. Nah, ini untuk A. Sekarang yang B adalah nilai dari f min gx, berarti artinya sama aja dengan fx dikurangi dengan gx. Nah, fx-nya adalah x kuadrat min 2x min 8, kemudian dikurangi dengan gx-nya adalah x plus 4. Hati-hati ya, di sini ada operasi pengurangan, ini dikurung, jadi kita buka dulu kurungnya, menjadi x kuadrat min 2x min 8 dikurangi x, ini jadi dikurangi 4. Nah, sekarang tinggal kita hitung, jadinya x kuadrat min 2x min x itu min 3x, min 8 min 4 itu min 12. Itu untuk soal yang B. Lanjut, soal yang C adalah f dikali gx, berarti kita kalikan fungsi fx dengan fungsi gx. Fungsi fx kita punya x kuadrat min 2x min 8, fungsi gx kita punya x plus 4. Nah, kita kalikan x kuadrat kali x itu berarti x pangkat 3, x kuadrat kali 4 berarti plus 4x kuadrat. Sekarang yang min 2x,
min 2x kali x berarti min 2x kuadrat. Min 2 kali 4 berarti min 8x. Terus ini min 8 kali x min 8x. Min 8 kali 4 min 32. Tinggal kita selesaikan suku yang sejenis. Sini x pangkat 3. Ini yang pangkat 2 berarti 4x kuadrat dikurangi 2x kuadrat itu plus 2x kuadrat. Min 8x min 8x berarti min 16x min 32. Itu untuk soal C. Nah, sekarang soal D. F per Gx berarti Fx per Gx. Kita bagi dua fungsi tersebut. Yang pertama, fungsi Fx itu x kuadrat plus 2x min 8 dibagi dengan Gx-nya adalah x plus 4. Kita sederhanakan. Coba kita faktorkan ya untuk bagian penyebut. Kita cari dua bilangan, kalau yang dikalikan hasilnya min 8, kalau yang dijumlah hasilnya 2. Yaitu 4 dan 2 ya, yang negatif yang 2. Berarti didapatkan x plus 4 dan x min 2 per x plus 4. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya, kita coret sehingga tinggal x plus 2. Seperti itu. Lanjut. Untuk soal nomor 2, diketahui fungsi f itu memetakan bilangan real ke bilangan real, artinya domain dan range-nya itu anggota bilangan real ya. Kemudian untuk fungsi G pun juga sama, domain dan range-nya adalah anggota-anggota bilangan real. Dirumuskan dengan fx adalah x plus 3 dan gx adalah akar x min 2. Tentukan domain dari masing-masing soal berikut. Yang A dulu, domain dari fx. Perhatikan di situ fx fungsinya adalah x plus 3, maka domainnya kira-kira nilai-nilai x apa saja yang berlaku dalam fungsi tersebut. Apakah ada syarat tertentu yang membuat grafik fungsi fx itu tidak dilewati atau tidak tergambar di koordinat kartesius? Tidak ada ya. Kita masukkan nilai x berapapun itu akan tetap terdefinisi, sehingga domainnya adalah x demikian sehingga x elemen real. Kemudian soal B, fungsi gx dirumuskan dengan akar x min 2. Nah, untuk fungsi gx ini merupakan fungsi irasional ya. Dulu kita pernah belajar mengenai cara mencari penyelesaian dari fungsi irasional. Nah, untuk mencari domainnya itu sama. Jadi kita cari dulu untuk nilai-nilai x yang berlaku dengan cara seperti ini. X min 2 harus lebih dari sama dengan 0. Sehingga x harus lebih dari sama dengan 2. Sehingga domainnya adalah x demikian, sehingga x itu harus bernilai lebih dari sama dengan 2 untuk x elemen real. Seperti itu cara mencari domain dari sebuah fungsi irasional. Oke, lanjut ya. Untuk soal C, domain dari f plus gx. Nah, berarti kita harus cari dulu ini. Operasi dari ini dulu ya, fx plus gx-nya dulu. Nah, fx itu kan dirumuskan dengan tadi x plus 3. Ditambah gx-nya adalah akar x min 2. Nah, ini kan sudah nggak bisa kita apa-apakan. Ya udah, berarti ini udah bentuk yang paling sederhana. Sekarang tinggal kita cari domainnya. Domainnya dari fungsi f plus g itu adalah domain dari f diiris dengan domain dari fungsi g. Jadi, domain fungsi f tadi itu kan x demikian sehingga x elemen real. Nah, kita cari irisannya dengan domain fungsi G. Domain fungsi G adalah X demikian sehingga X lebih dari sama dengan 2 untuk X elemen real. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini. Jadi yang pertama itu domainnya adalah semua X elemen real. Jadi di sini saya gambar dengan warna hijau kemudian panah kanan ke kiri. Nah, kemudian untuk domain fungsi G itu X berlaku dari X yang lebih dari sama dengan 2. Berarti di sini saya gambar 2. Terus kita buat panah seperti ini. Artinya penyelesaiannya adalah X lebih dari sama dengan 2. Nah, irisannya adalah daerah yang memiliki tumpukan yang terbanyak. Jadi ini. Sehingga domainnya adalah X demikian sehingga X lebih dari sama dengan 2 untuk X elemen real. Seperti itu. Kemudian yang D adalah f per gx. Berarti kita cari dulu ya fx per gx-nya. Oke, setelah itu kita masukkan fungsi fx-nya adalah x plus 3. Kemudian per gx-nya adalah akar
X min 2. Nah, tadi kita udah tahu domain dari fungsi Gx ya. Sehingga untuk mencari domain dari fungsi f per g, itu adalah domain fungsi f, diiriskan dengan domain fungsi g, kemudian diiriskan dengan domain fungsi x, sehingga gx-nya itu tidak sama dengan 0. Oke, berarti kita cari ini dulu. Gx tidak sama dengan 0. Berarti akar dari x min 2 tidak sama dengan 0. Nah, kita kita kuadratkan kedua ruas ya. Jadi akarnya hilang. X min 2 tidak sama dengan 0, berarti x tidak sama dengan 2. Jadi di sini tadi domain dari fungsi f itu adalah x demikian, sehingga x elemen real. Kemudian irisan domain g itu x demikian, sehingga x lebih dari sama dengan 2, itu x elemen real. Kemudian irisan dengan, nah ini tadi x demikian, sehingga x tidak sama dengan 2. Kalau kita gambarkan di sini ya, seperti ini. Kemudian yang pertama domain fungsi f ini ya. Kemudian domain fungsi g itu 2, ingat bulatannya penuh karena ada sama dengannya, seperti ini. Kemudian syaratnya itu x tidak sama dengan 2, berarti 2 nya nggak ikut. Kalau kita buat berarti dia merupakan lingkaran yang tidak penuh. Nah, sehingga bagaimana irisannya? Nggak kelihatan. Lingkaran yang tidak penuh. Sehingga irisannya adalah, berarti kan ini ya. Nah, ini tetapi dengan batas 2-nya itu tidak penuh. Artinya kalau kita tuliskan yaitu x demikian, sehingga x lebih dari 2, nggak pakai sama dengan. Untuk x elemen bilangan real. Seperti itu. Ya, demikian materi yang saya sampaikan untuk pertemuan pertama di KD 3.6 ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.